Pergiwo Pergiwati seri 38 Raden Harjuno. Kuda-kuda mereka telah segar kembali. Perjalanan pun segera dilanjutkan. Perjalanan yang tidak terlalu jauh. Mereka tidak berencana untuk menginap di perjalanan. Meskipun masih harus berhenti istirahat untuk sekali atau dua kali. Mereka pun kini telah sampai di hutan perbatasan. Para kusir yang dari Widro Kandang itu belum mengetahui bahwa di tempat itu, ketika mereka berangkat dibegal oleh kawanan perampok. Gareng yang duduk di samping kusir menceritakan peristiwa itu panjang lebar. Bahkan bekas perkelahian pun masih tampak. Rumput-rumput liar yang berpatan belum sepenuhnya pulih. Lurah begalnya adalah sisa prajurit Kongso Dewa. Ia telah tewas di tangan Gusti Dewi Woro Srikandi, cerita Gareng. Oh, jadi Gusti Woro Srikandi itu sakti juga, saut kusir itu. Seperti halnya Gusti Nini Rarasati juga berilmu, lanjut Gareng. Keduanya juga ahli memanah, sambung Gareng. Untung Bone Galiuk di rumah itu bukan orang berilmu, celeduk Bagong di belakang kusir. Kenapa, Gong? Lah, kalau sakti, sasarannya pasti wajah gue, hehehe, jawab Bagong. Bibirmu yang duwer bisa sampai tanah ya, Gong, timpal Petro. Gareng pun menceritakan pula bahwa belasan perampok lainnya telah dilepas oleh Raden Harjuno. Para perampok itu diyakini tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Perjalanan yang lancar menjelang tengah malam. Mereka telah sampai di Kasatrian Madukoro. Kedua orang kusir itu tidak ingin menginap di Kasatrian. Mereka ingin menginap di Paduan Karang Kadempel. Ki Lurah Semar pun dengan senang hati mempersilahkan kedua kusir itu untuk menginap. Kebetulan Ki Lurah Semar hanya sendirian di rumahnya. Walau memang ada juru masak dan tukang kebun yang bekerja di rumahnya. Perjalanan pun dilanjutkan menuju Paduan Karangkadempel. Para Punokawan memang bertempat tinggal di Padukuan itu. Walau di rumah yang berbeda-beda, para kusir itu senang karena mendapat pengalaman baru tentang kehidupan di Padukuan itu. Mereka sempat sehari 2 malam di Padukuan itu. Sempat pula berkunjung ke rumah Gareng, Petro, dan Bagong. Raden Harjuno sudah pulang dari menghadiri pisoanan yang diselenggarakan setiap 8 sekali. Negeri dalam keadaan aman dan damai, sehingga tidak banyak pula hal yang dibicarakan di pisoanan. Raden Harjuno teringat akan kesanggupannya untuk menyampaikan kepada Ki Bagawan Sidik Wacana di Pertapan Andung Sumiwi bahwa akan ada utusan-utusan dari Kadipaten dari negeri Amarta yang akan ngangsu kawruh menimba ilmu di padepokan itu. Kali ini Raden Harjuno berangkat sendiri tanpa ditemani oleh para Punokawan maupun Dewi Woro Srikandi. Kedatangan Raden Harjuno disambut dengan sukacita oleh Dewi Manuhara. Ia tidak mengira sama sekali bahwa belum sampai 28. Raden Harjuno telah berkunjung kembali. Di mata Raden Harjuno, istrinya yang hamil muda itu terlihat begitu cantik, padat, berisi. Ia kecup keningnya dan dielusnya perut istrinya yang mulai membuncit itu. Sore hari itu memang kebetulan Ki Bagawan Sidik Wacana sedang tidak ada di padepokan. Menjelang petang biasanya Romo Begawan pasti pulang, berkata Dewi Manuhara. Memang banyak hal yang ingin aku bicarakan dengan Ki Bagawan, saut Raden Harjuno.
Raden Harjuna pun dipersilahkan untuk berbersih diri dan berganti busana setelah menempuh perjalanan yang panjang dan kemudian menikmati hidangan yang telah dipersiapkan oleh para menteri sambil menunggu kepulangan Bagawan Sidik Wacana bersambung. Seorang kesatria akan selalu ingat akan janji dan melaksanakan tanggung jawabnya.